Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pertemuan kelima hukum pidana. Di sini ada rekriminalisasi atau gabungan dari kriminalisasi dan dekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana. Kemudian karena pengembangan masyarakat juga ini bisa menjadi menjadi tindak pidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat maka ada perbuatan tersebut, contohnya misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang penarikan cek kosong dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977, sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang kedua ada depenalisasi, yang yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih mungkin untuk diganti dengan sanksi lainnya. Yang ketiga ada mitigering. Di sini yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan ini dikenakan sanksi hukum yang paling berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan, misalnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Nah, yang selanjutnya ini tentang metode pembaruan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolutionis. Yang di situ pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Misalnya contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 tentang penertiban perjudian merubah pasal 544 buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP. Yang kedua itu ada kompromis, pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jika apabila ada aturan yang baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan. Contohnya misalnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan, menambah bab baru yaitu bab 24 dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Yang ketiga ada global, yaitu pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material atau formil. Contohnya misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955. Tindak pidana tentang tindak pidana ekonomi mengatur pidana formil dan pidana materialnya ya. Lanjut, di sini ada periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan dan pembaruan KUHP ini telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang. Misalnya contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana. Yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tertutup. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 60 tentang perubahan KUHP. Yang keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1945 tentang penertiban perjudian, dan masih banyak lagi. Bab 4, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4. Yang pertama, bab 4 ini menjelaskan tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas. Di sini ada tujuan dari ajaran sebab dan akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas ini merupakan objektif dari hukum pidana karena terdapat di luar dari pelaku. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Yang kedua ada teori kausalitas. Teori kausalitas ini terbagi menjadi teori considio sine qua non atau teori syarat mutlak, yaitu berasal dari Pon-Body atau Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, baik syarat positif maupun negatif sama-sama dipakai atau penyebab timbulnya akibat. Yang kedua, kebaikan dari teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas ruang lingkupnya. Kelemahannya, kesulitannya terlalu membentang ke belakang atau ke zaman yang dulu. Yang kedua ada teori individualisasi, yaitu mengadakan perbatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu seseorang itu mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat
sebuah kejadian tersebut. Misalnya di sini tokoh teori yang diproduksi yang pertama Big Mayer menyebutkan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat. Menurut tokoh Binding, sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan dari serangkaian faktor yang unggul. Yang kedua, yang terakhir ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perkiraan yang layak. Menurut teori ini harus dicari sebuah sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat. Ukurannya itu teori ini adalah kebiasaan sehari-hari.